Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Suci Hasanah, pada materi palliative care pada pasien kanker. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep palliative care. Kali ini, bagaimana palliative care pada pasien kanker. Penyakit kanker merupakan suatu penyakit yang disebabkan pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh tidak normal. Tumbuh sangat cepat dan tidak terkendali, menginfiltrasi atau merembes dan menekan jaringan tubuh sehingga mempengaruhi organ tubuh. Penyakit kanker juga merupakan penyakit yang ditandai oleh pembelahan sel yang tidak terkendali dan kemampuan sel-sel tersebut menyerang jaringan biologis lainnya, baik dengan pertumbuhan langsung di jaringan yang bersebelahan atau invasi, atau dengan migrasi ke tempat-tempat yang jauh atau metastase. Penyakit kanker juga didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana sel-sel telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normalnya, sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat dan tidak terkendali. Penyakit kanker merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal, berkembang cepat dan terus membelah diri hingga menjadi penyakit yang berat. Pertumbuhan sel kanker tidak terkendali disebabkan oleh kerusakan deoksiribose nukleik asid atau DNA, sehingga menyebabkan mutasi gen vital yang mengontrol pembelahan sel. Beberapa mutasi dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Mutasi-mutasi tersebut diakibatkan oleh agen kimia maupun fisik yang disebut dengan karsinogen. Mutasi dapat terjadi secara spontan maupun diwariskan. Sel-sel kanker membentuk suatu massa dari jaringan ganas yang kemudian dia akan menyusup, berinvasi, atau menyebar ke seluruh tubuh atau bermetastase. Sel-sel kanker sebenarnya dibentuk dari sel normal melalui proses transformasi yang terdiri dari dua tahap, yaitu tahap iniasi dan tahap promosi. Pada tahap iniasi, perubahan bahan genetis sel yang memancing sel menjadi ganas. Perubahan sel genetis disebabkan karena unsur pemicu kanker yang terkandung dalam bahan kimia, virus, radiasi, atau sinar matahari. Pada tahap promosi, sel menjadi ganas disebabkan gabungan antara sel yang peka dengan karsinogen. Kondisi ini menyebabkan sistem kekebalan tubuh berusaha merusak sebelum sel berlipat ganda dan berkembang menjadi kanker. Sistem kekebalan tubuh yang tidak berfungsi normal menjadikan tubuh rentan terhadap kanker. Jenis-jenis kanker. Jenis-jenis kanker yaitu ada karsinoma, limfoma, sarkoma, glioma, dan karsinoma in situ. Karsinoma merupakan jenis kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan saluran tubuh. Misalnya adalah jaringan seperti sel kulit, testis, ovarium, kelenjar mukus, sel melanin, payudara, leher rahim, kolon, rektum, lambung, dan pankreas. Limfoma termasuk jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah, misalnya adalah sumsum tulang belakang, leukemia, dan limfoma ini merupakan jenis kanker yang tidak membentuk massa tumor, tetapi memenuhi pembuluh darah dan mengganggu fungsi sel darah normal. Sedangkan sarkoma adalah jenis kanker akibat kerusakan jaringan penunjang di permukaan tubuh seperti jaringan ikat, sel-sel otot, dan tulang. Glioma adalah kanker sumsum saraf,
Misalnya sel-sel glia atau jaringan panjang di susunan saraf pusat. Sedangkan karsinoma in situ adalah istilah untuk menjelaskan sel epitel abnormal yang masih terbatas di daerah tertentu sehingga dianggap lebih prainvasif atau kelainan atau luka yang belum menyebar. Tahap penyakit kanker ada 4 stadium, yaitu stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Kanker tahap awal memasuki stadium 1, yaitu kanker telah masuk ke lapisan sekitarnya. Pada stadium 2, kanker menyebar ke jaringan terdekat tetapi belum sampai ke kelenjar getah bening. Tahap lanjut atau stadium lanjut apabila kanker memasuki stadium 3. Pada stadium 3 berarti kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening yang terdekat tetapi belum sampai ke organ tubuh yang letaknya lebih jauh. Sedangkan pada tahap akhir atau disebut dengan stadium akhir, apabila telah masuk pada stadium 4, di mana pada stadium 4 ini menunjukkan bahwa kanker telah menyebar ke organ tubuh atau ke jaringan yang lainnya. Berikut adalah contoh stadium pada kanker payudara. Pada kanker payudara, stadium dimulai dari stadium 0, yaitu sel kanker belum berkembang dan menyebar jauh ke area lainnya. Stadium 1 berpotensi menyebar atau invasif. Ukuran tumor biasanya mencapai 2 cm dan belum menyebar ke kelenjar getah bening. Merambat ke jaringan payudara di sekitarnya. Tumor pada stadium 1 ini termasuk kecil, maka kondisi ini cukup sulit dideteksi. Namun, pemeriksaan payudara sendiri dan screening rutin sangat penting sehingga kemunculannya bisa didiagnosa secara dini. Kanker payudara stadium 1 ini dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu stadium 1A dan stadium 1B. 2 cm sel kanker di kelenjar getah bening dan masih memiliki kualitas hidup yang baik. Stadium 2 pada kanker payudara dengan ciri telah ada invasif, ukuran benjolan 2 hingga 5 cm, menyebar ke kelenjar getah bening di bawahnya. Stadium 2 ini selanjutnya terdiri dari stadium 2A dan 2B. Selanjutnya stadium 3. Pada stadium 3, tumor atau benjolan telah berdiameter lebih dari 5 cm dan menyebar ke kelenjar getah bening di ketiak atau jaringan terdekat payudara. Stadium 3 selanjutnya dibagi lagi menjadi stadium 3A, 3B, dan 3C. Yang terakhir adalah stadium 4. Stadium 4 pada kanker payudara disebut juga dengan kanker payudara metastase. Artinya, sel kanker ini telah menyebar di luar payudara, ketiak, dan kelenjar getah bening, baik yang dekat maupun jauh dari payudara. Bahkan telah menyebar ke tulang, otak, paru-paru, atau ke hati. Dan tidak menutup kemungkinan sel kanker juga telah menyerang lebih dari satu organ tubuh. Gejala kanker timbul dari organ tubuh yang diserang sesuai dengan jenis kanker. Gejala kanker pada tahap awal berupa kelelahan secara terus-menerus, demam akibat sel kanker yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh sebagai respon dari kerja sistem imun tubuh yang tidak sesuai. Pada tahap lanjut, gejalanya bisa berbeda-beda. Perbedaan tergantung pada lokasi dan keganasan sel kanker. Pada tahap lanjut bisa muncul kelelahan, anoreksia yang selanjutnya berdampak kepada penurunan berat badan, nyeri, kurang energi, dan mengeluh lemah. Penyebab kanker. Penyebab kanker berupa gabungan dari sekumpulan faktor genetik dan lingkungan. Beberapa menyampaikan bahwa faktor penyebab kanker
merupakan faktor penyebab tumbuhnya kanker yang bersifat internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya yaitu faktor keturunan, baik dari pihak orang tua secara langsung maupun nenek moyangnya. Lalu daya tahan tubuh yang buruk. Faktor eksternal seperti pola hidup tidak sehat, diantaranya seperti mengkonsumsi makanan dengan bahan karsinogen, makanan berlemak, minuman beralkohol, kebiasaan merokok, diet yang salah dalam waktu yang lama, paparan sinar ultraviolet dan radioaktif, infeksi yang menahun, iritasi, pencemaran lingkungan atau polusi udara, obat yang mempengaruhi hormon, dan berganti-ganti pasangan. Jadi, menurut Anda, mengapa pasien kanker membutuhkan perawatan paliatif? Dan apa kaitannya dengan life limited illness atau penyakit terminal? Silahkan kalian diskusikan di forum diskusi pada pokok bahasan materi ini. Berikut merupakan contoh komponen dan kegiatan pada intervensi paliatif pasien kanker di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan dari tindakan tersebut berhasil menurunkan biaya perawatan pasien kanker. Silahkan nanti Anda baca dan cermati kegiatannya apa saja. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Nasional Palliative Care pada pasien kanker. Didasarkan pada pedoman yang dicetak oleh Kemenkes RI tahun 2016. Di mana program paliatif ini merupakan bagian dari program kanker terpadu dan paripurna yang dilaksanakan sejalan dengan upaya kuratif berkelanjutan. Program paliatif pasien kanker adalah pendekatan terintegrasi oleh tim pemberi palliative care untuk mencapai kualitas hidup pasien dan kematian yang bermartabat, serta memberikan dukungan bagi keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan kondisi pasien dengan mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang seksama, serta pengobatan nyeri dan masalah kesehatan lainnya, baik masalah fisik, psikososial, dan spiritual. Ini menurut WHO tahun 2002. Prinsip-prinsip program paliatif pasien kanker. Prinsip tersebut di bawah ini merupakan acuan dalam melaksanakan program paliatif pasien kanker. Yang pertama, menghilangkan nyeri dan gejala fisik lain. Yang kedua, menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. Yang ketiga, tidak bertujuan mempercepat atau menghambat kematian. Yang keempat, mengintegrasikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang kelima, memberikan dukungan agar pasien dapat hidup seaktif mungkin. Yang keenam, memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa duka cita. Yang ketujuh, menggunakan pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan pasien dan keluarganya. Yang kedelapan, menghindari tindakan yang sia-sia. Dan yang kesembilan, bersifat individual tergantung kepada kebutuhan pasien. Indikasi pelayanan paliatif. Program palliative care dimulai sejak pasien didiagnosis kanker, serta bila didapatkan satu atau lebih kondisi di bawah ini. Yang pertama adalah nyeri atau keluhan fisik lain yang belum dapat diatasi. Yang kedua adalah gangguan psikologis terkait dengan diagnosis atau terapi kanker. Yang ketiga, penyakit penyerta yang berat dan kondisi sosial yang diakibatkannya. Yang keempat, permasalahan dalam mengambil keputusan tentang terapi yang akan atau sedang dilakukan. Yang kelima, pasien atau keluarga meminta untuk dirujuk ke perawatan paliatif. Tentunya sesuai dengan prosedur rujukan. Yang keenam, angka harapan hidup kurang 12 bulan.
Di sini kurang lebih sekitar 50% sudah bermetastasis ke otak dan ke leptomeningeal, metastase di cairan interstisial, sindrom vena cava superior, kaheksia, serta kondisi berikut bila tidak dilakukan tindakan atau tidak respon terhadap tindakan, yaitu kompresi tulang belakang, bilirubin lebih dari 2,5 mg per dl, dan kreatinin lebih sama dengan 3 mg per dl. Yang ketujuh, pasien kanker stadium lanjut yang tidak memberikan respon dengan terapi yang diberikan. Slide ini lanjutan dari yang tadi ya, sebagaimana Ibu sudah jelaskan. Peran perawat. Dalam menjalankan perannya, seorang perawat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan palliative care. Perawat paliatif bertanggung jawab dalam penilaian, pengawasan, dan pengelolaan asuhan keperawatan. Peran perawat disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, yaitu apakah saat ini perawat tersebut sebagai perawat koordinator, perawat pelaksana, perawat home care, ataukah dia berperan sebagai caregiver. Nah, pada pembahasan tentang peran perawat yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, silahkan Anda jelaskan lebih lanjut sebagai penugasan individu. Bisa dipahami? Nanti Ibu akan lebih jelaskan lagi di dalam panduan tugasnya. Selanjutnya, palliative care pada pasien HIV/AIDS. Perhatikan contoh ilustrasi kasus di bawah ini. Silakan Anda cermati, seorang pasien 19 tahun wanita dirawat 4 hari yang lalu dengan febris yang intermittent. Sakit kepala sudah 2 bulan namun tidak ada defisit neurologis. 6 bulan lalu pasien didiagnosa TBC paru dan HIV/AIDS positif. CD4 25 dan pasien dipulangkan dengan OAT dan ARF antiretroviral, yaitu AZT dan 3-TC serta efavirenz. Pasien sempat kontrol sekali seminggu ke rumah sakit dengan keadaan umum baik. Terapi diteruskan dan diberikan konseling tentang kepatuhan. Setelah itu, pasien tidak pernah lagi kontrol, walaupun telah dihubungi melalui telepon oleh petugas rumah sakit. Alasan putus obat menurut pasien adalah efek samping daripada ARF-nya, yaitu pusing, sakit kepala, dan mual. Silahkan Anda analisis, masukkan nanti ke dalam penugasan faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap putusnya obat. Untuk palliative care pada pasien HIV/AIDS, silahkan Anda buat PPT terkait hal tersebut sebagai tugas kelompok. Maksimal anggotanya adalah 7 orang. Perhatikan tugasnya. Dari kasus sebelumnya atau kasus di atas, apa masalah adren pasien? Lalu apa kekurangan penata laksanaan pada pasien tersebut yang mungkin bisa berkontribusi terhadap putusnya kontrol dan putusnya obat? Lalu yang kedua, buat PPT tentang palliative care pada pasien HIV/AIDS yang terdiri dari pembahasan pengertian HIV/AIDS, faktor risiko, tanda gejala HIV/AIDS, pengobatan HIV/AIDS, mengapa HIV/AIDS membutuhkan palliative care. Yang keenam, prinsip pelaksanaan palliative care pada pasien dengan HIV/AIDS, peran perawat, dan kebijakan lainnya terkait dengan palliative care pada pasien HIV/AIDS. Selanjutnya, tugas nanti dimasukkan ke kantong tugas yang ada pada skalsa pada poin pokok materi ini. Demikian pembahasan tentang palliative care pada pasien kanker.
Sekali lagi, untuk palliative care pada pasien HIV/AIDS ada penugasan dan tugas dimasukkan melalui kantong tugas yang ada di Sekalsa. Jangan lupa nanti diperhatikan juga kapan batas akhir pengumpulan tugas supaya Anda tidak terlambat. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.